Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Squad MPI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Irsyadullah, mahasiswa dari STAI Hasan Jufri Bawean, dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi yang terdiri dari makna penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik wawancara, dan macam-macam penelitian. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk di makna penelitian. Di makna penelitian itu sendiri, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Atau bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari barang yang hilang, datang ke dukun supaya bisa menduduki jabatan tinggi. Ia bertapa di Gunung Kawi dan sejenisnya. Sistematis artinya penelitian harus bersifat sistematis, karena tahapan baku yang harus dilewati menurut aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga kesimpulan yang dihasilkan penelitian bisa diakui kebenarannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yang dimana ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka. Yang ketiga, menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir, melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian. Langkah-langkah identifikasi masalah penelitian. Yang pertama ada menentukan masalah penelitian. Yang kedua, memberikan argumen atau rasional terkait pentingnya masalah. Yang ketiga, menjelaskan perlunya mengkaji masalah tersebut untuk kepentingan responden atau audien dan atau masyarakat. Melakukan tinjauan pustaka. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yang pertama, menemukan sumber-sumber literatur. Yang kedua, memilih sumber terkait. Yang ketiga, membuat ringkasan. Langkah-langkah selanjutnya, menentukan tujuan penelitian, menentukan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Pengumpulan data atau mengumpulkan data. Memilih atau menentukan subjek penelitian atau sampel. Meminta izin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data. Menguraikan data, menyajikan data, menjelaskan dan menafsirkan data. Dan yang terakhir ada melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Menentukan audiens, membuat laporan tersistematis, menyajikan laporan secara sensitif. Kita lanjut ke materi berikutnya, teknik wawancara. Outline-nya, yang pertama ada jenis wawancara, yang kedua persiapan wawancara, yang ketiga kompetensi yang dibutuhkan, yang keempat wawancara kelompok dan fokus grup. Jenis-jenis wawancara.
Jenis-jenis wawancara dibagi menjadi 3. Ada wawancara terstruktur, wawancara non-struktur, dan wawancara semi-struktur. Teknik struktur atau wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Teknik non-struktur atau wawancara non-struktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Teknik semi-struktur atau wawancara semi-struktur merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi-terstruktur telah disusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Kita masuk ke outline yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan saat wawancara. Dibagi beberapa bagian, level pengetahuan, level informasi yang diberikan, kelayakan lokasi, kelayakan penampilan wawancara, komentar pembuka sebelum wawancara, pendekatan dalam memberikan pertanyaan, perilaku wawancara selama proses wawancara, menunjukkan kemampuan mendengar yang penuh perhatian, meringkas untuk menunjukkan pemahaman, pendekatan untuk merekam data, perbedaan dan bias budaya. Kita masuk ke outline yang ketiga, teknik wawancara, yang dimana ada kompetensi yang dibutuhkan. Dibagi beberapa menjadi bagian, ada membuka wawancara, menggunakan bahasa yang sesuai, bertanya, mendengar, menguji dan meringkas pemahaman, mengenali dan menangani responden yang sulit, dan yang terakhir merekam data. Selanjutnya kita masuk outline yang terakhir, teknik wawancara, yaitu ada wawancara kelompok dan fokus grup. Dibagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama, membutuhkan moderator atau fasilitator yang berperan supaya untuk menjaga dan membangkitkan. Yang kedua, pastikan semua responden memiliki peluang yang sama untuk menyatakan pandangan mereka dan menjawab pertanyaan, dan simpan data-data ini. Kita lanjut ke materi yang terakhir, macam-macam penelitian. Penelitian dilihat dari beberapa metode atau dibagi beberapa menjadi metode. Ada metode yang pertama kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi atau mixed method. Sedikit menjelaskan metode kuantitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif terdiri dari survei dan eksperimen. Sedikit menjelaskan metode penelitian kualitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang amalia. Atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa bagian. Ada fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study, dan naratif. Metodologi penelitian yang terakhir ada metodologi penelitian kombinasi atau mixed method. Sedikit menjelaskan,
Metodologi penelitian kombinasi dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan deduktif atau kuantitatif. Serta hasil penelitian kombinasi bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi. Metode kombinasi dibagi menjadi dua, yaitu berurutan dan campuran. Berurutan tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu sequential explanatory dan sequential exploratory. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu concurrent triangulation, concurrent embedded. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.